Jos, Yes. mohon diceritakan hasil hearing tadi dengan Balai Enggil dan warga atau penghuni apartemen. Gimana sebenarnya persoalannya? Jadi persoalan yang hari ini ya, itu terkait pemahaman tentang peraturan hukum, undang-undang, maupun prosedurnya termasuk dari PPJB. Nah, karena deadlock, masing-masing memiliki tafsir sendiri-sendiri, jadi kita menyarankan dari Komisi C supaya meminta pendapat dari Jaksa Pengacara Negara, terutama mengenai pemutusan listrik dan air. Terus, kalau dari sisi pengusaha pengembang, pemilik apartemen, apa kira-kira sehingga memutus listrik dan lain-lain? Apa alasan? Dasar mereka dari PPJB. Oh. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa BPJB itu mengatur itu, sedangkan kalau menurut warga tidak. Nah, ya itulah tidak ketemu jawabannya karena pemahaman tafsir yang berbeda. Sebenarnya ini kan persoalan sudah lama, semisal dari nilai harga jual dari sekian naik 80%. Kalau Mas Jo sendiri gimana melihat ini? Sebetulnya begini Pak, semua biaya operasional dari pemeliharaan apartemen itu adalah kewajiban dari seluruh penghuni. Nah, yang diharapkan oleh warga sebenarnya hanya sebuah transparansi. Bagaimana kok bisa naik? Nah, itu yang disampaikan ke kami. Jadi kita memang berharap transparansi itu bisa terwujud. Kalau langkah konkret dari Komisi C sendiri apa? Kewenangan Komisi C terbatas, Pak. Jadi mengingat juga adanya kekosongan hukum ya. Jadi kalau kita boleh jujur, masalah apartemen ini kenapa sih banyak sekali masalah di Surabaya pada secara khusus dan di Indonesia pada umumnya karena banyak kekosongan hukum. Nah, ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum. Misalnya apa kekosongan hukum? Kekosongan hukum banyak Pak. Jadi mulai dari Kalau dilihat dari persoalan warga ini apa kekosongan hukum? Jadi gini, informasi mengenai pembangunan itu terutama yang mengenai suatu proyek properti itu yang tidak tersaji lengkap ke masyarakat. Jadi apakah suratnya ini sudah beres, perizinannya dan lain sebagainya itu yang memang kurang. Kemudian juga fungsi pengawasan dari pemerintah daerah, pemerintah kota itu juga tidak jelas. Nah, itulah kenapa kita bilang kekosongan hukum. Sebenarnya di periode lalu sempat kita komunikasi dengan Kementerian PUPR dan disarankan untuk silakan untuk mengisi ketika peraturan permen PUPR maupun undang-undang tidak mengatur, silakan diatur melalui perda. Dan itu sempat kita buat ya. Periode lalu mungkin ingat perda mengenai P3SRS. Tetapi memang perda ini belum bisa menjangkau yang sebagian dari masalah yang ada di masyarakat saat ini. Karena memang kemarin fokus kita hanya di P3SRS. Dan ke depan kita harap sih dari DPRD maupun pemerintah kota bisa membuat produk hukum yang mengisi kekosongan dari hukum ini sendiri. Ketika ada kekosongan hukum, ini kan ada persoalan antara warga dan pengelola. Kalau menurut Bang Jo sendiri gimana? Sebetulnya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bagaimanapun juga dasar dari PPJB itu juga seperti itu. Tetapi ketika menemukan deadlock ya bisa tempuh jalur hukum. Nah, selain jalur hukum tadi kita menyarankan supaya bisa minta LO dari Jaksa Pengacara Negara. Tapi dari dua sisi itu kan saling mempertahankan argumen. Di pengelola mempertahankan argumen, penghuni juga mempertahankan argumen. Kalau dari sisi sudut pandang Bang Jo sendiri gimana ini? Kalau dari sudut pandang saya sendiri, dari PPJB seharusnya tidak mengatur ya, tidak mengatur ketika terjadi tidak membayar IPL itu akan dilakukan pemutusan terhadap listrik air. Seharusnya tidak diatur, tetapi dari pihak pengembang juga mengeluarkan beberapa pasal yang mereka seharusnya tidak terkait, tetapi dikait-kaitkan. Sebenarnya kita bicara hukum, suatu kepastian hukum itu kan harus tertera secara jelas bahwa oke, ketika Anda melakukan ini tidak dilakukan, maka akan ada sanksinya demikian. Nah, itu yang menurut saya ada blank spot dari BPJB itu sendiri. Bisakah Anda menyebut bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Balai Enggil itu keputusan sepihak semisal? Kita tidak mau berandai-andai ya kalau untuk hal itu ya. Akan tetapi kan bisa dilihat sendiri loh bagaimana tindakan mereka. Tapi kalau melihat adanya black spot itu apa yang dilakukan Balai Enggil bisa legal, bisa dibenarkan sebenarnya? Tidak. Kan kalau kita ngomong hukum suatu tindakan itu kan harus ada suatu keterkaitan. Ya. Nah, ini kalau tidak ada keterkaitan memang ada sanksi. Sanksi ketika tidak sanksi yang harus dilakukan oleh warga ketika apa tadi aku lupa ya, mereka nyebut yang terakhir itu. Nah, itu tidak relate dengan peraturan yang ada. Jadi aturannya mereka tidak menyebutkan bahwa
oh jika Anda tidak membayar IPL maka akan dilakukan sanksi sekian, itu tidak ada. Kalau disuruh berpihak kira-kira sebagai wakil rakyat Pak Bang Co. Jadi begini Pak, berpihak sebagai wakil rakyat itu kita memberi hak ada kebenaran. Satu, masalah apartemen yang berlarut-larut seperti ini kan juga jadi problem. Problem apa? Akan membuat investasi properti di Surabaya ini berhenti. Kenapa? Orang masyarakat kita takut kok di apartemen hari ini. Betul nggak? Iya. Nah, daya beli masyarakat kalau kita ngomong bukan turun, tetapi memang banyak yang sudah tidak mau membeli properti Berarti dalam bentuk apartemen ini. berarti para calon penghuni apartemen baru atau membeli apartemen ini punya rasa takut atau khawatir akibat dari ulah pengelola, pengembang. Jadi bukan kita nggak ngomong ulah dari pengembang atau apa ya, tapi dari banyaknya konflik antara penghuni dengan pelaku pembangunan ini yang membuat masyarakat jadi tidak tertarik lagi Khawatir. khawatir, jadi tidak lagi membeli apartemen. Nah, ini yang akan kita sayangkan. Seharusnya baik pelaku pembangunan maupun warga itu duduk bareng. Jangan sampai saling gontok-gontokan membuat investasi properti di Surabaya ini jadi mandek. Apalagi kan kita ngomong lahan di Surabaya ini terbatas. Ya, otomatis mau tidak mau kita akan menuju ke Harris Building untuk tempat tinggal. Nah, ketika masyarakat sudah mulai apatis terhadap apartemen ini kan menyusahkan semua. Pemerintah kota harus menyiapkan hunian untuk warganya, ya kan? Developer ingin investasi, tapi tidak ada peminat. Warga juga butuh rumah, nggak mau di apartemen. Ini kan repot. Ini akan jadi saling merugikan lah untuk semuanya. Berarti menurut Bang Co terakhir ini ya, berarti ini adalah sebuah kelemahan aturan sebenarnya. Seharusnya menurut saya seperti itu. Jadi ada blank spot hukum. Kekosongan hukum yang harus segera diisi supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Oke, makasih.